Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dari 3 ya. Misalkan saja di sini dalam soal nomor 3 ada 3 pangkat 3 yang ditambah dengan X ditambah 3 pangkat X ditambah 1. Nah, kalau dijumlahkan seperti ini artinya ini salah satunya itu harus kita rubah, dan dirubahnya itu gimana caranya supaya bisa ditambah. Nah, coba kita jabarkan dulu ya. 3 pangkat 3. Nah, masih ingat kan kalau ada A pangkat M ditambah N itu sama aja dengan A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Jadi kalau misalkan di sini ditambah artinya 3 pangkat 3 dikali ya 3 pangkat X. Nah, karena 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat X adalah 3 pangkat 3 ditambah X. Nah, jangan lupa setelah itu ditambah dengan di sini 3 pangkat X tambah 1. Berarti kita bikin 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Nah, coba yang mana kira-kira yang bisa kita samakan nih? Ini ya, ada 3 pangkat X, ada 3 pangkat X. Bolehlah kita bikin ini dalam bentuk kotak. Nah, kalau misalnya kita buat dalam bentuk kotak, 3 pangkat 3 berapa? 27. 27 apa? 27 sih kotak. Ditambah, nah 3 pangkat 1 adalah 3. 3 apa? 3 kotak. Nah, artinya apa coba nih? 27 kotak ditambah 3 kotak, kita dapat 30 kotak. Nah, kotaknya itu tadi kita misalkan apa? Kita misalkan tadi kotaknya adalah 3 pangkat X, maka ini hasilnya nanti adalah 30 dikali 3 pangkat X. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada soal-soal seperti ini mau dijumlahkan, kalian harus lihat polanya. Lanjut lagi. Ada soal di sini bentuknya adalah 15 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Nah, kalau misalkan ingin mencari faktorisasi prima, masih ingat kan, faktor itu adalah bilangan, gimana caranya supaya bilangan itu habis dibagi. Di sini kan kalau misalnya kita tambahkan, karena 15-nya kembar semua ya, 15 kuadrat tambah 15 kuadrat tambah 15 kuadrat, berarti sama aja dengan, bolehlah biar nggak bingung, ini kita kotakin ya, kotakin dengan syarat 15 kuadrat itu sama aja si kotak. Berarti kotaknya ada 3 kan, kotaknya ditambah satu persatu kita dapat 3 kotak. Nah, kotaknya itu apa diminta? Kotaknya itu adalah 15 kuadrat, maka itu sama aja dengan 3 dikali dengan 15 kuadrat. Nah, lanjut. Kemudian 15 ini kan bisa kita jabarkan kan? Faktor prima dari 15 itu adalah 3 kali 5. Berarti kita bisa anggap gini, ada 3 dikali dalam kurung 15. Nah, jangan lupa nih kita pangkatkan dulu. Kenapa dibuat dalam kurung? Karena kita pengen jabarkan si 15 ini. 15 kita jabarkan nanti bentuknya adalah 3 dikali dengan 5 dalam kurung pangkat 2. Karena 3 kali 5 15 ya. Dapatlah nanti 3-nya tetap dikali. Nah, ini 3 kuadrat ya. 3 pangkat kuadrat dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jangan lupa sifat untuk A pangkat M dalam kurung pangkat M ini sama aja dengan A pangkat M dikali dengan M. Nah, ini sama aja dengan pangkat 1 nih ya. Berarti 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Nah, ini 3 kali 3 pangkat 2 sama aja dengan ini 3 pangkat 1 ya. 1 tambah 2 adalah 3, maka 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, jadi gitu ya. Kenapa disebut faktorisasi prima? Faktorisasi prima itu kan berarti kan suatu bilangan yang dihabis dengan suatu bilangan prima. Nah, bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau misalkan kita menggunakan cara manual yang ketika kalian pelajari di SD, berarti kan caranya seperti ini ya. Misalkan saja kita buat di sini 7 dan seterusnya. Kalau misalkan kita menggunakan cara manual yang ketika kalian pelajari di SD, berarti kan caranya seperti ini ya. Misalkan saja kita buat di sini ada awalnya 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat, ini sama aja dengan 215 ditambah 215 ditambah 215, maka kita dapatnya adalah 675 225 ya. Nah, 675 kalau misalnya kita mau cari faktorisasi primanya, berarti kan kita bagi ya 5, habis lagi dibagi nanti 5 dan seterusnya. Nah, cara yang itu ketika cara pelajari yang ketika kalian belajar di SD.
Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu mengenai bagaimana caranya untuk menyatakan ya ke dalam menyatakan suatu bilangan dalam bentuk bilangan baku ya. Nah, apa yang dimaksud dengan baku tersebut? Nah, jadi untuk lebih mudahnya ini ya, kalian kalau misalkan ada angka yang kepanjangan, untuk menyingkatnya itu dengan cara membakukannya atau menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk baku. Baku ini maksudnya gini ya, contohnya 1.500.000. Nah, kalau misalkan ini kan agak kepanjangan tulisnya nih, malas lah tulis 00-nya, berarti boleh loh kita buat seperti ini. Ini adalah bentuk bakunya 1,5 dikali 10 pangkat 6. Atau kalau misalkan kita bikin seperti ini, 0,000073 sama dengan, nah bentuk bakunya adalah 7,3 dikali 10 pangkat 6. Loh, kenapa nggak bikin jadi bentuknya, misalkan kita bikin di sini 73 dikali 10 pangkat 7. Nah, bentuk baku di sini memiliki syarat ya. Bentuk bakunya itu syaratnya adalah pertama, suatu bilangan dikali dengan 10 pangkat n ya. Syaratnya itu pertama, nilai A itu tidak boleh lebih dari 10 ya, atau sama dengan 10 ya, dan harus melebihi dari setidaknya 1. Atau bisa kalau kita bilang A nya itu harus di antara 1 sampai 10. Nah, sekarang 73 apa? 73 itu kan lebih dari 10 kan? Tapi kalau 7,3 itu masih di antara 1 sampai 10. Nah, itu syaratnya ya. Dan syaratnya lagi yang kedua, N itu haruslah bilangan bulat. N itu apa? N itu adalah pangkatnya, jadi perlu diingat ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat di sini katanya ada 2 triliun, 2,5 triliun. Jadi, nah bentuk bakunya itu di sini kita buat nih. Berarti kita bikin, kalau 25 nggak mungkin ya, karena lebih dari 10, maka kita bikinnya 2,5 dikali berapa? Kita tinggal hitung aja nolnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 2,5 dikali 10 pangkat 9 ya. Atau kita bikin lagi, kalau misalkan di sini kita bikinnya itu ada yang ukuran virus 0,000000000013. Nah, berarti boleh nggak kalau misalkan kita bikinnya itu A nya di sini 13? Nggak boleh, karena lebih dari 10. Jadi apa? 1,3. Nah, kita hitung ya, jadi 1,3 nya berapa ya? Mulai dari sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, berarti di sini adalah dikali 10 pangkat 11. Lihat ya, di sini bentuknya desimal atau koma. Di belakang koma 1,3 nya, maka di sini pakai min 11. Jadi perlu diingat ya, nilai di sini ya, ini atau A nya haruslah di antara 1 sampai 10, tidak boleh melebihi. Nah, oke ya, sekarang kita masuk ke persamaan pangkat. Nah, kemarin udah pernah belajar kan, kalau misalkan ada basis, ada juga bentuk pangkat. Nah, di sini gimana misalkan kalau kita buat seperti ini, ada 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, pertanyaannya tuh X nya berapa supaya bisa menghasilkan 9? Nah, udah pasti berapa coba? 3 pangkat X, yaitu berarti kita bisa buat X nya itu pasti sama dengan 2, ya kan? Nah, sekarang pernah belajar kan kalau seandainya di sini ada sama dengan, di mana ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Contohnya aja di sini, seandainya ada 2, di sini 2. Seandainya ruas kanan ditambah 1, ruas kanan sama dengan ya, berarti ruas kiri juga tambah 1. Nah, kalau misalnya kita buat lagi, misalkan di sini kita bikinnya itu 5, di sini ada 5.
seandainya ruas kiri dikurang 1, maka ruas kanan juga kita kurang 1. Artinya apa coba? Perlakuan kiri harus perlakuannya sama dengan kanan kan? Dengan catatan bahwa keduanya itu bilangannya sama. Nah, sekarang di sini kan 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat X 9. Apa yang sama? Belum ada ya. Supaya sama gimana caranya? Pertama, 9 itu pangkat berapa? 9 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 2. Nah, yang kanannya ini tadi, yang kirinya ini adalah 3 pangkat X. Nah, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Dimana nih basisnya sama-sama 3? Oh, basisnya sama-sama 3. Berarti kita bisa aja langsung X itu pasti sama dengan 2. Oh, jadi kalau misalnya basisnya sama, bisa kita hilangkan. Sisanya tinggal X sama dengan 2. Jadi apa? Nah, kalau misalnya persamaan pangkat itu, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah menyamakan basisnya. Baru kita bisa menyamakan pangkatnya. Jadi kalau misalnya kita buat, misal di sini ada A pangkat fx ya, sama dengan A pangkat b. Oh, basisnya sama nih, maka sama aja dengan fx itu sama dengan b. Nah, contohnya kalau misalkan kita buat di sini, misalkan ada bentuk ya 1/3 pangkat X sama dengan 27. Nah, sekarang 1/3 pangkat X sama dengan 27 itu gimana nih supaya sama nih? Di sini 27, sedangkan ini 1/. Kemarin udah belajar kan, kalau misalkan di sini ada 1/3 pangkat, itu bisa kita rubah menjadi dalam bentuk 3 pangkat X dikasih min. Nah, masih ingat kan sifatnya kan? Lanjut. Sedangkan 27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Otomatis di sini bentuknya kita bikin 3 pangkat min X itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, di sini apa jawabannya? Basisnya sama, pangkatnya beda. Oh, berarti basisnya udah sama nih. Tinggal kita tulis aja min X sama dengan 3. Yang diminta apa? Yang diminta adalah nilai X ya. Tapi di sini ada min X. Min X itu sama aja dengan min 1 yang dikali dengan X sama dengan 3. Supaya nilai X itu hilang, supaya nilai min 1 hilang, gimana caranya? Di sini ada min. Nah, ingat kan? Perlakuan kiri harus sama dengan perlakuan kanan. Maka di sini kita kalikan dengan awalnya min 1 dikali X ya, sama dengan 3. Sebelah kiri kita kali min 1 supaya nanti min kali min jadi positif, maka nanti hasilnya tinggal si X ya, atau 1X lah ya. Nah, di sini 3 dikali dengan min 1, ruas kiri sama, maka ruas kanan juga perlakuannya sama. Sama-sama dikali min 1 nih ya. Maka di sini adalah min 3. Kita dapat X sama dengan min 3. Nah, maka nanti 1/3 pangkat X sama dengan 27, nilai X-nya itu haruslah nilainya min 3. Ya. Jadi perlu diingat, kalau misalkan ada suatu pangkat ya, dimana basisnya sama tapi pangkatnya itu dalam bentuk tidak diketahui atau bentuk persamaan, contohnya itu pangkatnya X atau Y ya, apapun itu, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah basisnya disamakan. Nah